Halo sobat channel Rifki Albani. Kali ini saya mau ngasih tutorial nih. Gimana sih cara bikin rambut ondel-ondel itu agak melambai. Nah, cara ngirisnya juga. Orang pada bingung katanya kalau ngiris tuh nggak bisa kecil-kecil. Apa guntingnya, apa mesin. Pertanyaan teman-teman di sanggar nih, banyak banget yang nanya gitu ke saya, japri saya. Katanya mereka kira tuh kita tuh beli udah digunting-gunting gitu dari pabrikan. Jujur ya teman-teman, kalau untuk ornamen kembang kelapa yang biasa di rambut ondel-ondel itu, kita tuh bikin sendiri. Nah, bahannya itu memang beda, bahannya itu tipis, yaitu memanfaatkan limbah. Nah, limbah apa sih yang kita pakai? Nah, untuk limbahnya nih orang-orang banyak yang nggak tahu, karena kalau yang plastik hologram yang ada di pasaran itu agak kaku, biasanya disebutnya plastik kado kalau yang di pasaran itu. Dan itu pun yang jual juga di tempat-tempat tertentu. Contohnya misalkan kalau di Jakarta ini ada di daerah Pasar Pagi atau ASMK Jembatan 5 gitu, yang memang tempat-tempat untuk pedagang ATK gitu. Jadi kalau misalkan yang ada di sanggar tuh, sanggar ondel-ondel khususnya, kenapa sih mereka tuh agak ngelambai gitu, maksudnya agak lemes, terus juga guntingannya kok bisa rapi. Sebenarnya sih kalau didetilin itu nggak rapi-rapi banget gitu. Cuman rata, irisannya itu kecil-kecil, jadi kelihatannya bagus. Oke, gimana cara membuatnya? Nah, langsung aja nih tonton videonya. Tapi jangan lupa ya, bantu dukung dan support terus channel Rifki Albani dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. Oke teman-teman, biar makin kita semangat, dukung terus ya. Dan jangan lupa follow juga IG-nya Sanggar Rifki Albani di @sanggar_betawi_rifki_albani. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, ini dia bahannya. Ini limbah di tempat-tempat percetakan kertas. Biasanya ini untuk pembuatan film screen. Misalkan ente tahu sablon screen. Nah, ini nih dia nih. Plastiknya tuh tipis banget. Tuh. Ini tipis banget. Lebih tipis dari kantong kresek. Jadi kalau untuk belanja ini sebenarnya belanjanya rolan. Cuman kalau kita nih minta gitu. Minta di tempat-tempat percetakan. Jadi limbah. Ini sebenarnya ada bekas-bekas tulisan percetakan, kadang-kadang ada ya logo gitu ya. Di sini ada isi logo, bekas-bekas dia nyetak. Ini kalau ini garis-garis tuh. Jadi ini. Nah, untuk kelemahannya pakai plastik ini, pasti ada kelemahan dan kelebihan sih. Kalau kelemahannya ini mudah sobek pertama. Terus yang kedua, kalau nggak bisa ngelintingnya gampang putus tuh. Nah, kalau keuntungannya nih lebih banyak. Keuntungannya yang pertama, kalau kita pakai plastik ini ya, yang pertama kalau hujan dia nggak luntur warnanya tuh, nggak luntur. Yang kedua, dia ini lebih rapi aja daripada kertas atau plastik kado hologram yang agak tebel tuh, yang dijual di tukang-tukang fotokopi. Nah, cuman kalau warna ini ya, ini balik lagi ke kelemahannya ya. Kalau warna ini terbatas. Ini warnanya hanya ada warna gold, silver, hijau, orange, merah tuh. Ada kadang-kadang warna-warni, maksudnya dalam satu plastik ini nih warnanya nih beragam, ada hijau, ada merah, ada silver gitu. Ada, itu jarang sih kita temuin, itu jarang. Karena ini boleh nemu, kadang-kadang kita bayarin ke tukang-tukang rongsok sih. Di tukang rongsok tuh yang memang mereka mengutin hasil limbah percetakan ini. Nah, gimana sih cara ngedapetin ini plastik hologram? Jadi teman-teman, kalau di DKI Jakarta sendiri sebenarnya banyak tempat-tempat percetakan-percetakan. Seperti kayak kalau di Jakarta Pusat itu ada di Jalan Bungur.
daerah Senen, Jakarta Pusat. Itu satu jalan itu semuanya usahanya cetakan. Nah, mereka pasti limbah sampahnya itu ini isinya. Nih, isinya ini. Nah, kalau di Jakarta Barat sendiri yang terdekat ini saya di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dekat pasar Kebayoran itu kalau nggak salah dekat trail. Nah, itu ada percetakan. Nah, walaupun sedikit nggak seperti di Jalan Bungur, tapi mereka ada ini. Nah, ini limbahnya dibuangin nih di depan-depan kios mereka. Nah, kita pungutin gitu. Jadi ada yang masih gulungan kayak gini. Ini tebel banget ini, bisa jadi banyak. Nih, ada juga yang udah kecil-kecil lah. Tuh, ya itu namanya bekas gunting-guntingan atau sobek gitu ini. Nah, jadi kalau di wilayah daerah masing-masing teman-teman, misalkan di Tangerang, Depok, Bekasi atau lain-lain sebagainya, ya coba cari tahu di mana tempat percetakan-percetakan seperti kayak cetak undangan gitu ya, digital print. Nah, itu biasanya sampahnya ini plastik hologram kayak gini, karena dia bikin screen butuh ini gitu. Jadi sekarang kita lanjut ke cara motongnya nih, teman-teman nggak tahu. Yang pertama sih kalau buat alat ya, alat yang pasti alat itu guntingnya yang pertama harus tajam. Tuh alat gunting harus tajam. Yang kedua selasi bening ya, sama tempatnya tuh. Tape dispensernya juga harus kalian punya. Terus yang ketiga lidi. Jadi kalau ini lebih minimal karena apa? Bahan ini nyari, modalnya hanya lidi dan selasi bening ya itu. Nah, ini cara guntingnya, kita lihat prosesnya yuk. Oke, pertama-tama kita gunting sekitar, ini nggak ada ya 5 cm ya, paling sekitar 4 atau 3 cm lah. Nih udah panjang-panjang gini. Nah, ini kita double 2 biar nggak, kalau satu-satu lembar kita ini lipat ya agak lama nih, dilipat kayak gini. Terus dilipat lagi sampai sekira-kira lebarnya menjadi ya adalah ini 5 apa 6 cm lah. Nah, ini udah kayak gini. Nah, ini cara ngirisnya nih. Tuh, pegang itu. Guntingnya pertama harus tajam. Bagian sisi dulu. Jangan sampai lebih ya, jangan sampai lewat, setengahnya aja. Nah, ngirisnya nih, tuh. Nah, usahakan awas kena jempol. Kalau belum expert pelan-pelan aja. Kalau ini mah jempolnya udah nggak takut sama gunting, jadi dia nggak mau kabur karena lihat gunting juga. Gitu aja. Takutnya ntar kalau kena jempol, harusnya plastiknya warna gold jadi merah lagi. Oke. Terus juga sampai habis ya digunting ini dari ujung. Nah, ini setengah aja. Nah, kalau udah jadi kayak gini dia tuh. Oke, kumpulin dulu sebanyak mungkin, baru nanti proses linting ke lidihnya.